Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi sebelumnya untuk video terakhir kita yaitu pembuatan PPH perhitungan PPH 21 sempat tertunda agak lama waktunya dikarenakan ada beberapa kegiatan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi di sini seperti yang postingan sebelumnya atau postingan terakhir, teman-teman sudah melihat review untuk kalkulator PPH 21. Jadi ini adalah yang akan kita buat untuk di video kali ini. Nah, langsung saja teman-teman, sebelum kita mulai proses pembuatannya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, di sini teman-teman silahkan buka terlebih dahulu untuk file baru teman-teman ya, untuk Excel. Nanti teman-teman silahkan berikan nama. Di sini kita beri judul dulu, tabel perhitungan PPH 21. Oke. Pada baris keempat atau di kolom B baris keempat itu kita buat header terlebih dahulu atau judul-judul kolom yang teman-teman perlukan nantinya. Oke, sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya, kita ikuti saja. Di sini ada nomor, nama karyawan, kemudian nick. Jadi di sini ada nomor, nama karyawan, nick, kemudian masa penghasilan dalam setahun, NPWP, kita buat terlebih dahulu teman-teman ya, untuk kolom-kolom yang diperlukan. Kemudian di sini ada status, kemudian PTKP, status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Kemudian gapok tunjangan tetap lainnya. Atau tunjangan tetap teman-teman ya. Lalu tantiem atau bonus dan THR untuk penambahannya. Jadi teman-teman buat saja dulu. Oke. Kemudian untuk tunjangan BPJS oleh perusahaan, lalu di tunjangan BPJS oleh perusahaan ini ada 3, jadi ada JKK, kemudian JKM dan BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ya. Kemudian jumlah penghasilan bruto. Oke, setelah dapat jumlah penghasilan bruto, kemudian pengurang pendapatan yaitu biaya jabatan, JHT dan JP. Oke, selanjutnya adalah
penghasilan neto, kemudian penghasilan disetahunkan. Penghasilan disetahunkan, kemudian PKP dan PPh 21 terutang setahun. PPh 21 atas gaji bulan ini. Kemudian PPh 21 untuk bonus atau THR. Kemudian PPh 21 bulan ini. Sekarang teman-teman sisa berikan jarak ya. Nanti ini adalah pengaturannya, termasuk kolom-kolomnya. Jika teman-teman ingin melakukan penyesuaian, misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan teman-teman tambahkan sendiri ya. Oke, di sini sudah ada. Kemudian nama karyawan ini bisa dibersihkan, digabung beberapa baris teman-teman. Jadi nama karyawan ini Merck and Center terlebih dahulu. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian nick, lalu masa penghasilan. Nanti tinggal di wrap text. Oke. Kemudian NPWP, status, PTKP, gapok, tunjangan tetap. Kemudian bisa di wrap text teman-teman supaya jadi 2 baris atau menyesuaikan dalam ukuran kolom yang teman-teman buat. Kemudian untuk tunjangan BPJS oleh perusahaan nanti dibuat 1 kolom. Jadi dari kolom L sampai dengan N teman-teman gabung dengan cara yang sama menggunakan Merck and Center. Lalu untuk JKK, JKM dan JK BPJS Kesehatan tinggal di rata tengahkan teman-teman. Nanti akan teman-teman berikan persen ya. Jadi di sini untuk persennya nanti teman-teman silahkan masukkan. Kemudian jumlah penghasilan bruto tinggal Merck and Center lalu wrap text. Ini digabung saja semua. Ini. Oke, ini penghasilan netonya. Jadi jika teman-teman membutuhkan file latihan ini silahkan diunduh ya. Jadi silahkan diunduh di deskripsi video. Jadi teman-teman silahkan kembangkan sendiri atau dimodifikasi lebih lanjut. Jadi poinnya di sini adalah teman-teman bisa memahami bagaimana menggunakan formula yang sesuai untuk hasil yang teman-teman inginkan. Kemudian teman-teman bisa menghitung sendiri untuk PPh 21 atas karyawan ya. Jadi teman-teman walaupun bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di internet atau teman-teman searching itu teman-teman bisa buat sendiri ya. Ini untuk kebutuhan belajar ya teman-teman.
Jadi tetap diatur saja. Setelah selesai, ini kita berikan warna terlebih dahulu ya, jadi di blok. Nanti untuk pemberian warna terserah dari kebutuhan teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, tinggal berikan baris. Ini sebagai contoh saja, kita buat beberapa baris, kemudian diberikan borders. Ini kita ganti dulu. Oke, kemudian di blok saja sampai ke ujung, kemudian berikan warna yang sama. Sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah penyesuaian kolom-kolom yang teman-teman perlukan. Yang pertama, jika teman-teman lihat file yang sudah jadi ini, yang warnanya di sini ada. Jadi yang diberikan warna ini sudah otomatis teman-teman ya. Jadi tidak perlu lagi teman-teman isi secara manual. Jadi di sini yang kolom nomor teman-teman ya. Kita buat formula yang pertama, jadi sama dengan jika, jadi if, ini untuk membuat nomor urut. Sebenarnya dengan langkahnya yang kita lakukan sekarang ini hanya merupakan satu langkah saja, tapi ada beberapa langkah lain yang teman-teman bisa gunakan sesuai kebiasaannya. Jadi if C7 atau nama karyawannya belum terisi, maka kita kosongkan. Apabila ini telah terisi, jadi ini kosong. Jika teman-teman error, perhatikan formula yang ada di bawah ini. Pastikan menggunakan titik koma atau koma sebagai pemisah teman-teman ya. Kemudian value if false, apabila tidak sesuai dengan logika yang teman-teman pasang, dalam artian nama karyawan ini tidak kosong, apapun itu nilainya atau tidak kosong, maka yang akan dimunculkan atau yang akan dikeluarkan adalah formula raw. Ini referensinya kita ambil dari A1. Ini bebas teman-teman ya, mau menggunakan B1 karena hanya menghitung baris. Jadi di sini ada baris pertama, kedua dan seterusnya. Oke, kita enter saja, maka akan dikoreksi secara otomatis. Ini tinggal teman-teman blok ke bawah saja. Ini kita berikan warna agak biru seperti ini teman-teman ya, biru yang agak muda. Kemudian kita testing dulu. Oke, ini sudah muncul. Jadi formula ini sudah berjalan dengan normal. Oke. Kemudian untuk nicknya silahkan dilengkapi teman-teman untuk data perusahaannya. Di sini contoh saja ya. Jadi ini hanya contoh yang dibuat. Kemudian masa penghasilan dalam setahun, teman-teman harus gunakan validasi. Jadi data validasi supaya tidak diisi secara manual. Jadi langkahnya itu teman-teman bisa blok langsung semua ke bawah seperti ini. Kemudian bisa pilih sendiri juga, tidak ada masalah. Nanti selesai baru teman-teman copy. Kemudian masuk ke menu data, lalu pilih atau cari yang data validasi. Jadi ini ada data validation. Kemudian pilih list. Lalu source-nya di sini teman-teman bisa ketik manual seperti ini, bisa juga ambil berdasarkan referensi teman-teman. Tapi karena di sini saya rasa langkahnya isinya itu sudah tertarget, tidak dinamis. Jadi langsung 1 sampai 12 teman-teman ya.
Nah, ignore blank artinya tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian di sini teman-teman bisa berikan petunjuk apabila dia di error alertnya, apabila dia salah mengisi atau tidak memilih maka muncul stop. Kemudian ada 3 ya, stop, warning, kemudian information. Jadi tanggal di sini misalkan ya, stop, tanda seru, silahkan pilih periode penghasilan dalam setahun. Kalimat ini bisa teman-teman modifikasi sendiri teman-teman ya. Oke, kita coba testing teman-teman. Ini sudah ada pilihannya 1, kemudian ada 2, atau yang paling umum 12 bulan teman-teman ya. Untuk ini kita rata tengah saja. Kemudian apabila salah teman-teman ya, kita isikan misalkan 45, enter, maka muncul kalimat yang tadi stopnya, yaitu silahkan pilih periode penghasilan dalam setahun. Nah, kenapa kita selalu membuat template atau membuat aplikasi Excel ini menggunakan formula standar? Supaya teman-teman filenya bisa tetap digunakan pada saat teman-teman ingin membuka di aplikasi lain. Misal teman-teman ingin buka secara online melalui Google Sheet. Jadi ini akan lebih menyesuaikan ketimbang teman-teman buat file yang khusus untuk makro misalkan atau VBA, dan pada saat teman-teman jalankan di Google Sheet atau online kan itu tidak bisa, harus perlu dilakukan modifikasi kembali. Sekarang tinggal menambahkan di belakangnya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat yang sudah jadi, di sini ada bulan ya, walaupun pilihannya hanya nomor saja di bagian atas ini, tapi muncul bulan di belakangnya. Nah, sekarang ini langkahnya teman-teman, silahkan di format, tapi di blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cells, kemudian custom. Nah, di custom ini tinggal tambahkan saja, tinggal ditambahkan bulan, ini kita buat custom dulu. Jadi ini nomor 2, kemudian tambahkan bulannya. Jadi seperti ini, ada 2 bulan. Hasilnya akan kelihatan di atas teman-teman ya. Kemudian oke. Maka teman-teman setiap memilih maka akan ditambahkan bulan di bagian akhirnya. Jadi ini tinggal teman-teman copy saja, kemudian paste atau enter, lalu hapus. Jadi semua sudah ada formula. Jadi sudah ada bagian bulannya. Lalu tinggal yang kedua adalah NPWP. Di sini kita buat validasi. Validasinya ada 2. Kita pilih yang list, kemudian ya atau tidak, atau ini singkatan saja TDK. Oke. Seharusnya pengaturan yang lain silahkan diatur sendiri untuk pembuatan validasinya. Jadi ini bisa teman-teman copy lalu pastekan seperti ini. Dan untuk status ini yang dimaksud adalah status PTKP-nya. Jadi status karyawan itu
tidak kawin, kemudian kawin, anak berapa seperti itu, atau tidak kawin tapi jumlah tanggungannya berapa. Jadi ini akan menyesuaikan. Nah, kita ambil dulu daftar untuk status PTKP. Teman-teman bisa update sendiri di internet, atau teman-teman bisa cari searching sendiri ya untuk status PTKP terbaru yang digunakan. Ini kita ambil saja, kita copy, karena ini tidak ada yang khusus, hanya sudah disiapkan ya. Jadi kita buat sheet baru, kemudian teman-teman silahkan paste spesial, kita ambil nilainya saja seperti ini. Kemudian pilih saja ke accounting, lalu status PTKP ini silahkan di blok ini teman-teman ya. B4 ganti di atas untuk menjadikan variabel, nanti teman-teman akan paham fungsinya nanti. Jadi ini sudah diberi nama, misalkan PTKP, kemudian yang kedua ini dengan baris yang sejajar ya, PTKP 2. Jadi penamaan ini bebas ya, bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita kembali ke sheet 1. Status ini tinggal teman-teman tambahkan di blok saja, kemudian tambahkan validasi. Jadi untuk listnya ini teman-teman bisa, sebenarnya simpelnya itu tinggal pilih sheet 2 kemudian dipilih seperti ini. Tapi akan muncul nanti, kalaupun teman-teman isi PTKP saja, itu sama dengan mengarahkan ke referensi yang teman-teman sudah setting sebelumnya. Jadi untuk penggunaan nama saya rasa lebih efektif ya. Jadi misalnya seperti ini, TKP, teman-teman pilih, maka PTKP-nya di sini atau nominalnya akan muncul. Jadi logikanya seperti ini, sama dengan kita akan atur dulu jika status, karena status patokannya bisa juga nomor atau nama karyawan. Jadi untuk ininya G7 sama dengan kosong atau tidak ada nilainya, maka kosong juga yang akan dimunculkan di PTKP. Kosong ini maksudnya tanda petik 2 kali ya. Jadi tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Kemudian jika salah, kita akan menggunakan formula indeks. Jadi di sini ada indeks PTKP 2. Jadi yang PTKP 2 yang dimaksud adalah nominalnya yang tadi yang akan kita ambil. Kemudian match, kita cocokkan dengan status tenaga kerjanya, jadi status karyawannya. Kemudian lookup array-nya di bagian PTKP yang tidak ada duanya. Ini ya. Jadi PTKP, lalu isikan 0, kemudian tutup sebanyak 2 kali teman-teman. Kita enter saja. Ini tinggal ganti ke format accounting ya. Jadi format number juga bisa, tergantung dari teman-teman. Jadi ini sudah otomatis akan mengikuti ya. Dan apabila teman-teman tarik ke bawah, itu tidak akan ada muncul data, karena memang settingan logika teman-teman itu jika G10 kosong ya harusnya di G12, di G10 ini juga, di H10 ini kosong juga teman-teman, karena logikanya seperti itu yang sudah dibangun ke file teman-teman. Jadi ini sisa di copy saja. Oke. Jadi ini sudah selesai. Kemudian gapoknya ini isi angka saja, misal kita buat saja yang simple 5 juta. Kemudian tunjangan tetapnya misalkan 2 juta. Ini angka acakan saja teman-teman. Kemudian ini ada
1 juta, ini misal saja ya. Nah, JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan, silakan isi persentase yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini saya ambil contoh yang sudah jadi saja. Ini tinggal dimodifikasi untuk angkanya. Kemudian biasakan pada saat mengambil data dari file lain atau di file Excel lain, teman-teman itu gunakan paste value. Jadi paste value ini hanya mengambil nilainya saja atau apa yang isinya, tapi mengabaikan untuk format-format yang teman-teman gunakan, misalnya rata tengah dan lain-lain. Oke, ini kita munculkan 2 digit ya, jadi 2 angka setelah koma. Oke, ini sudah selesai. Tinggal ini teman-teman kalikan saja. Jadi sama dengan jika ini saja ya, status sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Tapi apabila tidak kosong, maka ini teman-teman ya, tunjangan BPJS nya 2% nya dari Gapok ya, kita kali. Ini nanti kita cek kembali. Ini ya. Jadi diabsolutkan supaya tidak bergeser. Seperti ini. Kemudian yang ini tinggal di copy saja ke kanan, jadi otomatis formulanya mengikuti ya. Setelah teman-teman absolutkan, kemudian tinggal copy ke bawah. Oke, untuk yang ada formulanya teman-teman silahkan diberikan warna pembeda supaya ini tidak diedit. Jadi seperti ini. Oke. Jumlah penghasilan bruto yang ini teman-teman ya. Sorry. Ya, jadi ini dijumlahkan tapi di luar dari ini teman-teman ya, bonus, karena bonus dan THR ini bukan sesuatu yang berulang, tapi sifatnya hanya 1 kali saja ya. Jadi seperti itu. Makanya yang jadi penghasilan bruto untuk yang disetahunkan ya, itu dari jumlah ini, kemudian ditambah atau sum L sampai M. Enter. Inilah hasilnya teman-teman, silahkan di copy. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada tanda kurang, sebenarnya ini karena format accounting ya, jadi 0. Supaya menghilangkan formula ini teman-teman isikan kembali if atau jika buka kurung. Jadi jika karyawannya belum ada, maka ini kita kosongkan, dan kalau salah berarti sudah ada isi nama karyawannya, maka jumlah penghasilan bruto akan terisi. Kita coba copy ke bawah. Ini akan kosong ya. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Sebenarnya ada formula, tapi ini karena kondisinya salah, ini kosong, maka di sini juga harus dikosongkan. Kemudian untuk khusus biaya jabatan ya. Jadi ini paling banyak. Jadi jika teman-teman amati formulanya, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum mengikuti. Jadi jika error ini diabaikan dulu, artinya jika salah,
Nah, logika yang digunakan adalah jika atau if O7 atau jumlah penghasilan bruto ya apabila dikali dengan 5% lebih besar daripada 500.000, maka O7 maka yang munculkan tetap 500.000. Kalau dia misalkan di atas dari 500.000, maka yang dimunculkan adalah pengali 5%-nya. Jadi seperti itu. Kita buat teman-teman ya. Sama dengan jika, jadi semoga bisa paham formulanya ya. Jika jumlah penghasilan bruto ini jika dia dikali dengan 15 dikali dengan 5%, ini ya. Jika dikali 5% kemudian lebih besar daripada 500.000, maka jika benar teman-teman ya lebih besar dari 500.000, tetap isikan di sini 500.000. Jika salah, baru teman-teman kalikan ini dengan 5%. Jadi seperti itu untuk rumus yang kita gunakan. Jadi secara logika karena ini lebih kecil, maka muncul 329. Kita ganti gapok menjadi 10 juta misalnya ya. Ini teman-teman ganti, maka tetap akan muncul 500.000. Tinggal teman-teman copy. Nah, kenapa error di sini? Karena memang untuk formula yang digunakan karena ini kosong ya, jadi dia error, tidak menemukan data. Nah, pada saat error ini di teman-teman sendiri jangan panik, silahkan tambahkan if error karena ini sudah disiapkan. Apabila error dan menurut kita tidak salah, maka untuk menghilangkannya tambahkan if error di bagian awal, kemudian titik koma, lalu kosongkan apabila error, enter, yes, kemudian copy dan paste. Maka jika error akan digantikan dengan kosong. Kalau teman-teman edit di sini misalkan salah, maka tetap akan muncul salah. Jadi seperti itu ya. Ini kita blok lagi. Oke, saya rasa kita akan melanjutkan di video berikutnya karena ini sudah panjang teman-teman. Untuk mendownload template yang sekarang kita buat untuk teman-teman bisa pergunakan untuk belajar, teman-teman silahkan klik link download yang ada pada deskripsi video. Jadi tinggal masuk kemudian unduh di Google Sheet. Oke, nanti saya akan sertakan di deskripsi video untuk link download latihannya ya, file latihan saja teman-teman, supaya kita ada progres di setiap partnya. Itu ada link download yang teman-teman bisa update. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video-video dalam channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tetap ada update apabila video terbaru telah dipublish. Oke, saya rasa cukup. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.